sebelumnya kami ucap selamat datang dan terima kasih banyak atas kehadirannya pada penyuluhan kesehatan hari ini. Mungkin untuk penyuluhan saat ini dimulai dan dilaksanakan sekitar 10 sampai 15 menit. Mungkin setelah itu boleh banget buat Bapak Ibu ataupun teman-teman bisa bertanya ya. Oke. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, kami dari Fakultas Kedokteran Unila, mahasiswa semester 7 yang akan coba share topik yang penting banget buat Bapak atau Ibu ketahui. Sebelumnya nama saya Muhammad Fauzan Dafa, juga ada teman saya, ada Devina Hardianto, dan juga Devira Fitriati Kamal. Oke, baik. Bapak, Ibu, teman-teman sekaliannya, bencana itu kan banyak bentuknya ya. Ada yang alam, ada yang non-alam, dan juga ada yang sosial, kayak konflik teror, tawuran, itu juga termasuk bencana. Nah, dalam serangkaian tantangan alam yang dihadapi di Indonesia ini, banjir itu masih jadi salah satu bencana alam yang sering terjadi gitu. Mungkin teman-teman ataupun ibu-ibu di sini sering dengar berita banjir ya di Jakarta dan di dataran rendah lainnya gitu. Meskipun mungkin dari kita belum pernah ngalamin bencana alam banjir ini, siapa tahu mungkin karena namanya alam yang nggak pilih-pilih, jadi bisa juga terjadi ke kita. Jadi ibu sama bapak di sini jadi tahu kira-kira penyakit apa aja sih yang bisa nyebabin banjir. Oke. Terus juga gimana cara cegahnya, terus banjir itu sendiri gimana dan juga apa apa aja penyebabnya. Jadi mari kita bahas ya. Dimulai dari arti apa itu banjir kali. Mungkin bisa di next lagi. Oke. Ada yang bilang banjir itu oh misal saluran air di rumah bocor, terus eh, banjir di WC mampet, terus air luber, banjir gitu namanya. Nah, kira-kira oke mungkin saya izin untuk lanjutkan. Jadi pas kita tahu itu banjir atau bukan ya gitu. Atau sebenarnya bukan. Nah, makanya kita balik lagi ke apa arti banjir gitu. Banjir itu kan bencana alam ya. Di mana bencana alam itu peristiwa yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, terus juga dampak psikologis bagi orang-orang yang mengalaminya. Nah, banjir itu terjadi ketika air itu meluap ke daratan yang biasanya kering. Juga bisa terjadi secara bertahap seperti hujan badai, terus menerus, atau secara tiba-tiba seperti banjir bandang seperti itu. Bisa next. Terus eh, ini berbagai penyebab banjir bisa dari sungai yang meluap. Sungai kan dari dataran tinggi ke rendah ya. Terus dataran tingginya itu hujan bandai, curah hujannya tinggi misal. Air turun banyak. Meskipun di dataran rendah itu nggak hujan, jadi sungai itu bisa tiba-tiba meluap terus banjir. Bisa karena hujan lebat, bendungan yang rusak. Terus juga kalau di pinggir pantai itu bisa karena tsunami dan juga gelombang pasang. Nah, limbah sampah yang dibuang juga sembarangan bisa bikin banjir, penurunan tanah, ada kekurangan vegetasi, dan juga pelelehan es yang cepat di pegunungan. Apalagi sekarang udah global warming ya. Suhu dunia itu udah nambah beberapa derajat, jadi es-es di kutub itu mencair, volume air laut meningkat, makanya ada yang bilang Jakarta 2050 itu tenggelam, yaitu salah satu bentuk dari konsekuensi banjir juga. Bisa di next. Terus tipe dari banjir itu sendiri ada coastal flood itu banjir dari pinggiran pantai, luapan pasang air laut, ada river flood dari sungai, sampah berserakan hasil dari banjirnya. Terus juga ada inland flooding itu banjir di daratan, flash flood itu banjir bandang ya tadi yang sudah saya sempat singgung. Dataran tinggi, curah hujan tinggi,
di dataran bawahnya rendah. Jadi bisa sungai meluap atau membuat arus baru. Terus juga bendungan pecah itu bisa mengakibatkan banjir bandang juga. Lalu ada storm surge itu akibat dari badai hujan. Oke, dampak banjir itu juga ada 3 di nextnya. Ada primer, sekunder, dan juga tersier. Nah, untuk primer itu sendiri bisa menyebabkan berbagai kerusakan pada jenis struktur jembatan, mobil, bangunan, sistem selokan, jalan raya, sehingga tim-tim penyelamat ataupun kayak ambulans itu jadi nggak bisa lewat, jadi mengalami kesulitan untuk membantu korban-korban dari banjir ini sendiri. Terus dampak sekunder ini seperti persediaan air, khususnya air bersih ya, jadi terkontaminasi. Terus juga penyakit. Nah, ini jadi garis bawah karena yang akan kita bahas, pertanian dan persediaan makanan juga kalau sawah-sawah padi kena banjir itu jadi gagal panen dan tersier itu tentunya ekonomi terhambat seperti penurunan jumlah uang. Terus biaya pembangunan karena banjir jadi bengkak gitu seperti itu. Mungkin bisa dibahas untuk selanjutnya sama teman saya. Oke, terima kasih Fauzan atas penjelasan mengenai banjirnya. Jadi di sini saya akan menjelasin mengenai penyakit yang terjadi atau sering timbul ketika eh, setelah terjadinya bencana banjir itu. Ada beberapa penyakit yang sering terjadi pada bencana banjir. Yang pertama itu ada namanya leptospirosis. Jadi leptospirosis ini tuh merupakan penyakit yang dibawa oleh tikus. Jadi ada beberapa gejala yang timbul di leptospirosis. Jadi di minggu pertama ketika terserang leptospirosis itu timbul ada demam, sakit kepala, mual, muntah, tidak nafsu makan, diare. Kemudian mata penderitanya juga tampak lebih merah, terus juga terasa nyeri otot, kemudian sakit perut dan muncul bintik-bintik merah di kulit yang kalau misalnya ditekan dia nggak hilang. Kemudian setelah dari munculnya gejala awal di minggu pertama ini, biasanya akan timbul namanya penyakit Whale, di mana itu ada demam. Nah, yang khas dari leptospirosis ini adalah penyakit kuningnya, penyakit kuning serta susah buang air kecil. Jadi kalau misalnya ada pasien dia korban bencana banjir, terus ada gejala-gejala ini, perlu diwaspadai dan segera lapor gitu ke bagian eh, kesehatannya gitu tempat di tempat ininya, bantuan kesehatannya yang ada di lokasi banjir itu. Kemudian penyakit yang kedua itu adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Nah, ketika banjir itu kan biasanya orang-orang udah kelelahan gitu di awal untuk menyelamatkan dirinya, keluarganya. Jadi kondisi imunitas seseorang itu akan cenderung lebih menurun dibandingkan dengan orang normal sehingga lebih mudah terserang infeksi. Kenapa? Apa sih hubungannya kok ada ISPA di penyakit banjir? Karena sebenarnya udara yang kita hirup itu kan nggak selalu bersih. Pasti banyak bakteri, virus yang kita nggak tahu tuh, yang di dalam udara itu ada bakteri virus apa aja. Jadi eh, bakteri virus yang masuk ke dalam paru-paru, kemudian kondisi tubuh seseorang itu juga lagi imunitasnya kurang baik, jadi bakteri virus yang masuk itu lebih mudah untuk menyerang orang-orang dengan imunitas rendah. Jadi gejala dari ISPA ini, kalau misalnya dia infeksinya terjadi pada saluran nafas di bagian bawah, dari paru-paru ke bawah, dari trakea ke bawah itu ada batuk berdahak, sesak napas, dan demam. Kalau misalnya di saluran pernafasan atas itu ada batuk, bersin, hidung tersumbat, pilek, demam, mudah lelah, kemudian juga sering merasa sakit kepala, nyeri ketika menelan, dan terjadi pembengkakan pada kelenjar getah benihnya biasanya di sekitar leher gitu, terjadi pembesaran. Kemudian yang ketiga itu adalah diare akut. Nah, untuk diare ini jadi diare itu kan disebabkan oleh bakteri bakteri yang ada di dalam makanan. Jadi ketika kondisinya banjir kan kita nggak tahu ya makanan yang kita makan tuh bersih atau enggak. Nah, biasanya
Nah, terutama juga pada saat banjir itu kan orang-orang di kondisi tersebut air bersih itu kan eh, jadi lebih berkurang. Nah, biasanya dari konsumsi air inilah air yang terkontaminasi itu bisa membawa penyakit diare. Nah, kalau misalnya udah terjadi diare dan tidak segera ditangani, itu bisa menimbulkan dehidrasi. Apa aja sih gejala dari diare akut itu? Yang pertama, perutnya terasa kembung, kemudian tidak bisa menahan keinginan untuk buang air besar, terus terasa mules juga, kadang sampai mual muntah, biasanya juga ada demam, dan untuk fesesnya sendiri atau tinjanya itu kadang sampai berlendir atau keluar darah. Nah, kalau misalnya tadi nggak ditangani dengan baik kan bisa mengarah kepada dehidrasi. Apa aja sih gejala dehidrasi itu? Yang pertama, yang ada pusing, kemudian terasa sangat haus, buang air kecilnya itu jadi lebih sedikit atau jarang. Biasanya orang normal itu untuk buang air kecilnya itu bisa 3 kali sehari gitu. Nah, kalau untuk orang dehidrasi itu volume air kecilnya itu volume urinnya itu jadi lebih sedikit dan frekuensi dia ke kamar mandi juga jadi lebih sedikit. Kemudian urinnya itu bisa berwarna gelap, mulutnya terasa kering dan juga lemas. Kalau pada anak-anak, biasanya si anak akan menjadi lebih rewel, kemudian air matanya juga jadi lebih sedikit. Kemudian kan dia pakai popok, nanti bisa dilihat di popoknya. Biasanya jumlah urinnya jadi lebih sedikit. Kemudian juga pada anak bisa dilihat dari matanya itu terlihat lebih cekung, kemudian perutnya itu juga dan pipinya juga bisa terlihat lebih kurus gitu anaknya. Kemudian si anak juga cenderung jadi lebih lemas. Kemudian penyakit yang keempat itu ada infeksi kulit. Infeksi kulit pada penyakit pasca banjir itu ada beberapa. Yang pertama Tinea pedis atau yang lebih dikenal sama masyarakat awam itu namanya kutu air. Jadi ini disebabkan oleh jamur. Nah, kan kondisi air banjir itu kan nggak bersih ya. Jadi kita nggak tahu tuh ada jamur atau bakteri apa yang terkandung di dalam airnya. Sedangkan posisinya air itu akan selalu terendam ketika banjir. Nah, gejala yang muncul pada kutu air itu pertama rasa gatal, kemudian rasa seperti terbakar di sela-sela jari kaki, dan kakinya itu menjadi kering dan mengelupas gitu. Mungkin gambarannya kira-kira seperti ini. Jadi biasanya dia di sela-sela jari kaki. Kenapa? Karena kulit di bagian sela jari kaki ini tuh lebih tipis dibandingkan dengan kulit di bagian kaki lainnya. Kemudian yang keempat itu ada dermatitis kontak. Jadi dermatitis kontak ini tuh kayak reaksi alergi. Nah, mungkin dermatitis kontak ini nggak akan terjadi sama semua orang. Cuma kalau misalnya orang tersebut memiliki alergi terhadap zat tertentu yang terkandung di dalam air ketika banjir itu, maka akan muncul ruam-ruam. Terus juga terasa gatal, kulitnya menjadi lebih kering. Kulit bisa juga terlihat pecah-pecah, bersisik. Terus bisa sampai ke pembengkakan dan timbul rasa nyeri pada kulitnya itu. Bisa di kaki ataupun di tangan, dimanapun bisa sih kalau misalnya orang tersebut punya alergi terhadap zat tertentu. Kemudian penyakit kulit berikutnya itu adalah folikulitis. Jadi ini merupakan kondisi di mana timbulnya peradangan pada folikel rambut. Ini tuh disebabkan karena adanya infeksi jamur ataupun bakteri. Jadi kan di tubuh manusia itu ada rambut-rambutnya ya. Nah, kalau misalnya di bagian rambutnya itu ada di kulit bagian rambutnya itu ada pembengkakan, nah itu bisa aja terjadi folikulitis. Apa aja sih gejalanya? Yang pertama itu terlihat benjolan merah, kemudian ada isi nanahnya dan juga biasanya dia lebih mengeras. Kemudian bisa terasa gatal, terasa terbakar dan nyeri tekan di sekitaran kulit yang benjolnya ini. Kemudian penyakit yang kelima itu adalah demam berdarah dengue atau DBD. Jadi DBD ini disebabkan oleh virus. Nah, virusnya ini dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, di mana nyamuk jenis ini tuh lebih banyak berkembang biak ketika musim hujan, apalagi kondisinya banjir, itu lebih banyak media dia untuk berkembang biaknya. Karena seperti yang kita tahu, nyamuk sendiri kan butuh air untuk eh, berkembang biaknya. Kemudian apa aja sih gejala dari DBD itu? Yang pertama biasanya tuh demam. Nah, demamnya ini demam tinggi. Biasanya di 3 hari awal aja. Eh, untuk suhu demamnya itu bisa sampai 39 sampai 40 derajat. Kemudian juga timbul lemas, nyeri kepala yang sangat hebat. Kemudian juga nyeri di bagian belakang mata. Jadi di sekitaran matanya tuh kayak dia ngeluhnya nyeri. Kemudian ada sakit otot, sendi. Kemudian hilang juga nafsu makannya. Pasiennya juga bisa merasa mual muntah.
Terus juga kadang suka timbul ada ruam kemerahan, tapi nggak selalu timbul ruam kemerahan. Jadi kalau misalnya udah panasnya tinggi, kemudian di kondisi banjir, itu perlu curiga juga ke arah DBD. Kemudian setelah fase demamnya, setelah 3 hari itu biasanya pasien akan mengeluhkan ada nyeri perut, kemudian muntah-muntah, kemudian eh, kondisi lemasnya pasien itu nggak kunjung membaik, kemudian pasien bisa sampai perdarahan di bagian gusinya atau tiba-tiba dia mimisan, kemudian bisa juga tiba-tiba muntah darah, buang air besarnya juga kadang sampai berdarah juga, kemudian nafasnya jadi lebih cepat, kemudian jantungnya lebih berdebar-debar, kulitnya dingin, pucat, dan basah. Mungkin itu penjelasan penyakit mengenai penyakit yang ada di pasca banjir. Mungkin untuk pencegahannya bisa dilanjutkan oleh Devina. Oke, baik. Terima kasih Devira sudah memaparkan. Di sini saya akan melanjutkan terkait dengan pencegahan. Setelah kita mengetahui bahwa banyak banget ternyata penyakit yang bisa muncul akibat dari banjir, maka kita juga harus tahu bagaimana caranya untuk mencegah agar kita tidak terkena dari penyakit pasca banjir. Lanjut. Jadi di sini kita harus tahu faktor apa aja yang jadinya berperan yang menyebabkan kita itu lebih gampang terkena penyakit pasca banjir. Yang pertama adalah faktor daya tahan tubuh, di mana daya tahan tubuh kita itu bisa menurun dan cenderung rentan terkena penyakit apabila kondisi kebersihan lingkungan itu jelek, kemudian makanan dan minuman yang masuk itu tidak terkontrol apakah dia makanan yang bersih atau tidak, apakah dia makanan yang bergizi atau tidak. Padahal imun kita lagi sangat dibutuhkan untuk melawan banyaknya nih ancaman penyakit yang timbul setelah adanya bencana banjir. Terus yang kedua ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini sama seperti sebelumnya. Sebenarnya kondisi kebersihan lingkungan, tapi ini pengaruhnya ke hal-hal lain seperti adanya lalat dan juga kecoa. Jadi, kan kalau misalnya sampah kan kalau misalnya banjir kan membawa sampah-sampah ya. Nah, sampah-sampah yang terbawa oleh banjir, kotoran-kotoran itu bisa memicu banyaknya lalat, kecoa, dan juga bahkan tikus ya, yang merupakan tadi Devira udah sebutkan ada beberapa penyakit-penyakit yang dibawa oleh si hewan-hewan ini tadi. Nah, terus ada faktor bakteri, di mana faktor bakteri ini yaitu tadi dari lalat, tikus, dan kotoran lainnya itu sudah mengandung bakteri itu sendiri yang bisa menginfeksi kita. Jadi, 3 faktor inilah yang harus kita berhati-hati dengan 3 faktor ini, karena ini yang dapat merusak imun kita dan juga menyebabkan kita lebih mudah terkena penyakit setelah banjir. Next. Jadi gimana sih cara mencegah penyakitnya? Yang pertama adalah seperti yang aku bilang tadi, itu makanan sangat berpengaruh terhadap imun. Jadi kita harus mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, memiliki istirahat yang cukup, serta terapkan perilaku hidup bersih dan sehat sebisa mungkin. Jadi kalau bisa cuci tangan sebelum makan, karena kan kita nggak tahu kita habis pegang apa, dan sedangkan semua alat-alat dan barang-barang di sekitar kita itu adalah barang-barang yang terkontaminasi setelah banjir itu. Jadi kita harus bisa mengupayakan penerapan hidup bersih dan sehat itu terlebih dahulu. Yang kedua adalah hati-hati atau bahkan hindari penggunaan sumber air seperti sumur dan keran, karena setelah banjir, air-air untuk sumur dan keran ini kan cenderung terkontaminasi nih dengan air banjir. Jadi takutnya kalau misalnya kita gunakan air-air ini, itu justru kita terkontaminasi lewat jalur air yang biasanya kita gunakan, yang kita kira aman, tapi ternyata udah terkontaminasi karena banjir itu sendiri. Selanjutnya ada menjaga kebersihan lingkungan dengan ya jelas kita membersihkan sampah-sampah sisa-sisa banjir, kita bersihkan, dan kemudian dinding, semua perabotan itu kita gunakan disinfektan. Jadi bukan cuma perabotan, tapi dinding-dinding atau sampai ke tempat tidur itu semuanya kita bersihkan dengan disinfektan. Karena kalau tidak menggunakan disinfektan mungkin kelihatannya memang bersih, tapi kita nggak tahu kalau misalnya masih ada bakteri-bakteri yang masih numpul nempel-nempel di permukaan dari barang-barang tersebut. Selanjutnya ada gunakan alat pelindung beralas keras ketika berjalan di genangan air dan tutup akses potensi sarang hewan. Jadi jangan jalan dengan barefoot atau nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal kalau misalnya habis dari banjir. Kita nggak tahu kalau misalnya ada benda tajam, ada luka kecil yang kita nggak kerasa, terus nanti bakteri-bakteri masuk lewat sana, itu justru lebih bahaya lagi. Terus akses potensi sarang hewan, misalnya ada genangan air lagi nih, misalnya sebisa mungkin ditutup biar tidak ada nyamuk yang berkembang biak, dan juga lubang-lubang ditutup takutnya ada tikus juga di sana.
Selanjutnya ada koordinasi dengan posko layanan kesehatan untuk menyediakan obat pertolongan pertama. Kira-kira obat-obat yang dibutuhkan untuk pertolongan pertama itu sendiri terkait dengan penyakit pasca banjir itu ada beberapa seperti penurun panas, kemudian obat untuk anti diare, oralit, obat sakit kepala, salep untuk gatal-gatal kulit karena kan tadi ada dermatitis juga ya, obat batuk pilek dan juga emergency kit buat nanganin luka-luka yang misalnya terkena barang-barang yang terbawa oleh banjir itu tadi. Selanjutnya yang terakhir adalah datang ke puskesmas atau rumah sakit apabila mengalami gejala-gejala penyakit yang terus berkelanjutan, apalagi kalau gejala-gejala penyakitnya seperti yang sudah disebutkan oleh Devira tadi, takutnya malah bisa mengakibatkan hal-hal yang lebih parah ke depannya. Nah, jadi mungkin itu aja untuk hal-hal yang bisa kita lakukan dalam mencegah penyakit pasca banjir. Untuk penjelasannya sudah selesai, terima kasih. Saya kembalikan ke Fauzan. Baik, terima kasih. Mungkin untuk pemaparan materinya sudah selesai. Bagi audiens yang ingin coba bertanya dan juga masih penasaran nih tentang topiknya, boleh banget buat bertanya. Ya, silahkan Anzela. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Fauzan, Devira, dan Devina yang sudah menerangkan terkait dengan bagian pencegahan penyakit pada banjir ini. Sebelumnya di sini saya izin bertanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Anzela. Izin bertanya, untuk tadi bagian pencegahan penyakit akibat banjir kan menghindari penggunaan air sumur dan keran. Jadi untuk kalian sendiri, dari kalian sendiri tuh ada nggak sih alternatif air apa yang dapat digunakan gitu pada saat banjir sendiri? Mungkin cukup, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin kepada Devina boleh, jika ingin berpendapat. Oke baik, mungkin di sini aku izin menjawab pertanyaan dari Angel. Makasih Angel atas pertanyaannya. Jadi memang karena tidak bisa menggunakan air sumur dan juga air keran, itu biasanya kita menggunakan air alternatif yang biasanya diberikan oleh pemerintah. Jadi ketika terjadi bencana, biasanya pemerintah akan turun tangan dengan mengerahkan beberapa organisasi untuk memberikan bantuan. Nah, nanti akan ada bantuan berupa air minum yang diberikan oleh pemerintah sebanyak 2,5 liter per orang dan per orang per hari dan 15 sampai 20 liter untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, biasanya air alternatif yang bisa dikirimkan dan bisa digunakan, aman digunakan, bebas kontaminasi itu biasanya melalui pertama ada tangki-tangki truk yang membawa air. Terus ada air botol kemasan, juga menggunakan sumber penyaluran air yang ada terdahulu, tapi dicek dulu apakah ini sudah terkontaminasi atau belum. Kemudian bisa juga melakukan pompa dari sumber air yang belum terkontaminasi, kemudian dibawa ke tempat pengungsian. Atau kalau misalnya memang semuanya sulit, aksesnya sulit, maka akan dibuat filter air. Jadi kita tetap bisa menggunakan air itu, tetapi dengan pemasangan pompa filter air ini kita bisa mendapatkan air yang bersih dan juga aman. Atau bisa juga si penduduk yang dimobilisasi ke lokasi di mana terdapat sumber air yang lebih banyak dan juga ada air bersihnya. Mungkin itu saja cukup. Saya kembalikan ke Fauzan. Terima kasih. Baik, terima kasih Devina. Jadi tadi seperti yang sudah ditambahkan sama Devina ya, Angela, bahwasanya alternatif itu bisa berbagai jenis, tapi yang pasti kita bisa hindari seperti air sumur yang ada di lokasi dari banjirnya. Bisa pakai air kemasan yang aman diminum tadi, terus juga air yang dimasak juga dengan baik, atau juga bisa menggunakan alat penyaring air seperti filter seperti itu. Mungkin dari Angela apakah sudah cukup atau ingin menanggapi? Baik, sudah cukup. Terima kasih, Devina dan Fauzan. Baik, terima kasih. Mungkin kepada audiens lain, apakah ada yang ingin bertanya kembali dan juga masih penasaran? Oke, baik. Mungkin karena sudah tidak ada lagi yang bertanya,
karena pembahasannya sudah selesai, dari kami izin untuk menutup sesi penyuluhan pada pagi hari ini. Semoga topik dan ilmu yang kami sharing itu bisa bermanfaat untuk Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian. Dan juga kami mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi. Terima kasih banyak sekali lagi untuk audiens kami ucapkan atas kehadirannya. Semoga sehat selalu. Selamat pagi teman-teman. Kami izin untuk end ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.